Ibu yang saya banggakan, Pak Pupung, ini alhamdulillah pada suasana seperti ini kita masih tetap bisa berjumpa ya. Tidak menjadi satu kendala kita untuk eh, melanjutkan kewajiban kita dalam rangkaian pelatihan yang telah kita ikuti bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kalau kemarin kita ketemu via chatting, saya bingung juga nih, Bapak yang mana, Ibu yang mana? Yang paling sering itu tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad, kemudian Pak Cepi, Pak Teguh, dan yang lain-lain. Ini paling sering ketemu, sering ngobrol, karena paling aktif. Nah, kalau kita sinkronus di media ini. Baik, Bapak Ibu sekalian gini, forum kita saat ini lebih banyak kita diskusi. Kan sebelum memasuki kegiatan ini, kita bersama-sama dan Bapak Ibu juga sudah mempelajari materi-materi yang disampaikan di e-learning. Ya, materi yang disampaikan di e-learning. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya hanya tinggal bagaimana. Nah, ini banyak yang iklan kalau mungkin ya. Bagaimana kita nanti memperdalam. Kalau lihat dari diskusinya, saya lihat Bapak dan Ibu sudah luar biasa, sudah memahami. Seperti tadi ketika pendalaman materi lewat sinkronus, lebih fokus kepada bagaimana tentang akreditasi lembaga diklat, bagaimana tentang apa eh, eh, apa apa diklat, persyaratan diklat dan kompetensi seperti apa dan jenis-jenis diklat. Ini sudah memotret setidaknya bahwa pemahaman Bapak Ibu terhadap materi-materi yang disampaikan dalam e-learning sudah bagus sekali. Sudah luar biasa seperti itu. Apalagi kalau sekarang lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah semua sudah wajah-wajah lulus semua lah, ini udahlah. sudah wajah-wajah ahli semua ini. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, ya udahlah. Udah ahli semua. Justru kita sharing saja sekarang nanti Bapak Ibu sekalian, sharing kita berbagi apa yang ingin diperdalam untuk memperdalam apa materi yang sudah disampaikan di e-learning dan juga materi yang akan disampaikan besok-besok itu kan ada dua agenda besar yang Bapak dan Ibu harus jalani ke depan. Pertama stula. Stula kita pakai aplikasi lagi seperti ini, stulanya. Kemudian yang kedua, selain stula ada pembuatan tugas. Yang tugasnya mungkin Pak Pupung nanti akan share atau sudah ya sama Pak Indra. Tugas untuk Bapak dan Ibu, tugas individu. Ya, sebagai bentuk evaluasi akhir dari penyelenggaraan pelatihan MOT ini. Itu sebagai pengantar. Jadi karena materinya ini materi pendalaman materi, agendanya pendalaman materi, artinya kita membahas lagi dari awal, tapi bukan membahas dalam hal konteks menyampaikan materi itu, tapi lebih kepada pendalaman apa yang Bapak ingin diskusikan. Di sini ada ahlinya, Kang Pupung. Apa juga yang Bapak dan Ibu ingin sharingkan dengan teman-teman yang lain, mangga seperti itu. Itu pengantar dari saya. Pak Pupung ada pengantar yang lain atau kita langsung ke diskusi saja nih? Mangga, ada yang ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan terfokus kepada saya ingin menanyakan ini. Tidak. Silakan Bapak dan Ibu mau menyampaikan apa pengalaman, saya punya pengalaman ini. Karena lembaga diklat ini pasti berbeda-beda karakteristiknya. Seperti tadi pada diskusi kita di e-learning disampaikan bagaimana dengan adanya perubahan, pandemi ini ada perubahan, bagaimana lembaga diklat, apakah diperbolehkan nggak lembaga diklat menyelenggarakan diklat yang insidensial seperti sekarang yang dibutuhkan saat ini. Padahal di perencanaan diklat nggak ada. Nah, itu kan satu kebutuhan. Boleh menyelenggarakan seperti itu, tapi ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, harus penyesuaian dengan kurikulumnya sudah tersedia atau belum. Yang kedua, disesuaikan juga dengan anggarannya. Nah, yang berkompeten di masalah anggarannya adalah di keuangan. Bagaimana ada perubahan ini, kalau masalah perubahan anggaran ini, mana saya tadi melihat Pak Teguh nih di Kabupaten Bandung, luar biasa.
pasti banyak share untuk pengalaman masalah ini. Seperti itu, untuk perubahan-perubahan kegiatan dan yang lainnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, pengantar, Pak Pupung, Bangga. Ada yang ingin tambahkan atau yang di-sharekan bagi teman-teman semua? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ade untuk pengantarnya. Tadi kami sudah menyepakati kita akan coba membahas beberapa pertanyaan dari proses sinkronus tadi ya melalui chatting di aplikasi ASN Unggul. Nah, ini pertanyaan pertama ini dari Pak Bambang ya, yang coba kita bahas. Sebenarnya saya ingin coba tampilin di sini, cuma masih belum kebuka ini. Belum bisa kebuka, lambat komputernya. Jadi dari Pak Bambang Gunawan ini pukul 10.49 tadi, beliau bertanya, kami dalam penyelenggaraan e-learning dalam satu angkatan bisa mencapai 1.000 orang peserta. Nah, bagaimana permohonan penomoran di LAN? Apakah memungkinkan? Mangga Pak Ade, kalau misalkan Pak Ade mau memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, begini Pak Bambang. Ada beberapa hal yang ketika kita menyelenggarakan kegiatan e-learning, saya coba ini, saya ingin menulis. Kalau saya tidak menulis nanti disangka video suaranya ini nggak bisa nulis katanya. Nggak. Baik, dalam e-learning, ketika kita berbicara tentang e-learning, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita apalagi ini kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi Pak Pupung di siang hari, ada yang menanyakan, kita sudah mendesain untuk pembelajaran klasikal, tapi sekarang dirubah ke e-learning seperti halnya MOT ini. Apa yang harus kita perhatikan? Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, dari pembelajaran klasikal ke e-learning ini itu bisa dilaksanakan. Bisa. Dengan pertama, Bapak dan Ibu yang akan merubah dari pembelajaran klasikal ke e-learning, pertama, tentukan pembelajaran apa? Tentukan mata pelatihan. Tentukan mata pelatihannya seperti apa yang akan dirubahnya. Karena tidak semua mata pelatihan ini itu bisa melalui e-learning, Bang. Contoh, untuk rekan-rekan yang biasa di BPSDM Tekmira misal, ada beberapa materi yang praktek itu tidak bisa melalui e-learning, Bang. Tapi benar-benar harus ada pendalaman tersendiri gitu. Kemudian yang kedua, ketika sudah menentukan mata pelatihan ini, yang kedua, Bapak dan Ibu tentukan kurikulumnya. Apa kurikulumnya? Yang di sini nanti dalam kurikulum itu akan mengklasifikasikan mata pelatihan, kemudian jenisnya, kemudian yang ketiga sarananya. Itu. Sarananya. Baru dari ketiga ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu akan mendesain desain pelatihan ini akan seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk yang Bapak dan Ibu yang telah sampai kepada akhir ini, sampai kepada H4-nya adalah pelaksanaannya, bagaimana hubungan dengan LAN? Nah, ini suatu tuntutan, Pak. Apakah semua ini berhubungan dengan LAN? Tentu tidak. Mesti dilihat dulu pelatihan apa. Karena di sini dalam pelatihan itu, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, pelatihan itu setidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pelatihan latsar dan kepemimpinan. Kalau dulu kita mengenalnya ini adalah Prajab. Ya, ini kepemimpinan PKP untuk PIM 4, PKA untuk PIM 3, dan sekarang PKN untuk PIM 2, PKN 1 dan PKN 2. Kemudian ada lagi
MOT dan TOC. Nah, untuk ini berhubungannya dengan LAN, sebagai administrasi negara, termasuk penomoran dan yang lain-lain, termasuk izin dan yang lain-lainnya. Tapi dalam pelatihan itu ada yang kedua namanya pelatihan teknis. Ini siapa yang sebagai pembinanya? Tentu ini disesuaikan lagi dengan mereka pembina dari pelatihan teknis tersebut. Selama yang berhubungan dengan LAN ini, Bapak Ibu sekalian, selama yang berhubungan ini, sebanyak apapun perajabnya atau latsarnya, PKP-nya, PK-nya, pasti tidak akan ada masalah karena kita sudah mempunyai satu sistem untuk mengintegrasi pelatihan ini gitu. Tapi yang yang kita perhatikan ini atau yang menjadi tantangan bagi kita untuk pelaksanaan e-learning adalah bagaimana pembina pelatihan teknis ini. Apakah mereka sudah siap atau tidak? Tapi untuk yang tadi, insya Allah lembaga negara sudah siap karena sudah digunakan dengan sistem seperti itu. Tinggal pola koordinasinya saja yang dibentuk. Kenapa ini tidak berhubungan dengan LAN? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di fungsi dan tugas LAN itu, pertama dalam Undang-Undang ASN nomor 5, kemudian yang kedua dari PP, yang terbaru juga sampaikan bahwa LAN hanya menjadi pembina untuk diklat-diklat tadi kepemimpinan dan diklat latar seperti itu. Nah, seperti itu Pak Pupung. Jadi kalau yang berkaitan dengan tadi tugas-tugas yang penyelenggaraan diklat pelatihan yang diselenggarakan oleh LAN, sebanyak apapun ini sudah tuntutan dan sudah kewajiban lembaga administrasi negara dan insya Allah kami sudah ada sistem yang menangani masalah itu. Itu Pak Pupung, atau ada tambahan atau ada share yang lain? Terima kasih Pak Ade. Pak Babang tadi itu ya jawabannya. Cuman memang kalau untuk peserta yang 1.000 orang ini agak khawatir juga kalau kebanyakan Pak. Kecuali barangkali yang 1.000 orang ini dibagi jadi beberapa kelas. Karena kalau standar di LAN itu ada 40 orang gitu dalam satu kelas itu udah maksimal Pak. Untuk diklat teknis tertentu malah dibuat hanya 30 orang. Artinya mungkin kalau dalam jumlah 1.000 ini webinar barangkali Pak ya itu agak sulit juga. Kalau tadi seperti Pak Ade sampaikan. Tambahan Pak. Gimana Pak Ade? Silakan. Ya. Pelatihan itu Bapak dan Ibu sekalian, sebanyak apapun pesertanya atau sebanyak apapun jumlahnya, perangkatannya ada ketentuan tersendiri. Contoh yang diatur dalam Perlan tentang pelatihan teknis atau pelatihan kepemimpinan. PKP, PKA diatur atau dan latsar diatur 40 orang perangkatannya. Kalau ingin lebih dari 40, maka harus dibuat dalam beberapa angkatan. Kemudian untuk PKN 1, PKN 2 misalnya. Untuk PKN 2 satu angkatan maksimal 65 orang. Maka kalau ingin lebih dari 65 dibuatlah beberapa kelas gitu. Nah, kalau bentuknya sudah banyak melebihi aturan-aturan tersebut, itu bukan pelatihan lagi, bisa namanya workshop atau webinar seperti itu. Itu Pak Hukum. Ya. Baik, makasih Pak Ade. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Muhammad Abdul ini Pak. Izin bertanya, kami menyelenggarakan diklat sendiri mandiri yang bukan pengiriman peserta diklat. Untuk narasumber kami ambilkan dari institusi yang berkompeten. Tapi dalam masa sekarang, adanya pandemi COVID-19, tentunya salah satu jalan diklat itu secara online. Apakah ada standar honor narasumber secara online? Itu Pak Ade, monggo. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke standar honor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pelatihan. Ini sama dengan saya mencoba menjelaskan apa yang ditanyakan juga tadi, ada beberapa siapa yang di kelas tadi. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, maka ini ketika kita ada pelatihan, yang pertama harus kita perhatikan masalah
sarana. Sarana seperti apa? Kemudian yang kedua, SDM. Yang ketiga adalah fungsi atau kebermanfaatannya. Nah, ketiga hal ini nanti akan menjadi pertimbangan apakah pelatihan itu diselenggarakan sendiri atau kita mengirimkan. Gitu kan? Nah, dari sini, Pak. Oh, sarananya kita bagus. Oke. Kemudian SDM-nya, SDM baik itu ada 2 penyelenggara atau yang kedua SDM dari apa itu? Pengajarnya. Oke. Yang ketiga, fungsinya dari pelatihannya ini efektifnya di sini atau efektifnya di sana. Maka masuknya ke penyelenggaraan. Mereka menyelenggarakan. Tentu dalam masalah penganggaran penyelenggaraan diatur dalam PMK. Peraturan Menteri Keuangan. Ada standar penyelenggaraan pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua, selain PMK ini, kita juga mesti memperhatikan standar biaya. Standar biaya. Ada SBU biaya pelatihan, ada juga SBU penunjang kegiatan. Nah, biaya ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sedang pandemi ini, saya tadi pagi baru mendapatkan share dari Kementerian Keuangan. Ada beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan pandemi ini. Dan tentunya ini pasti berbeda-beda. Dan siapa yang mengeluarkan ini, standar biaya ini ketika pandemi, tentulah pembina dari pelatihan tersebut. Jadi mesti pertama ketika terjadi pandemi seperti ini, maka Bapak dan Ibu yang mesti update itu pertama PMK, Peraturan Menteri Keuangan, terkait dengan bagaimana pengeluaran operasional kegiatan perkantoran atau kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, peraturan dari pembina diklat, pembina pelatihan. Seperti halnya sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu kan seharusnya kita ini klasikal. Tetapi ketika ada pandemi ini, maka kita melalui Zoom ini. Maka dalam peraturan Menteri Keuangan, saya coba share, nanti saya share, coba peraturan Menteri Keuangannya. Saya buka dulu. Diatur ada beberapa komponen yang asalnya dalam standar biaya umum itu tidak muncul, tetapi dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru ini muncul. Salah satu contoh apa? Beli lisensi untuk aplikasi pelatihan jarak jauh. Nah, muncul biayanya. Kemudian ada kompensasi pulsa bagi pengajar atau kompensasi untuk biaya internet. Ini muncul, Pak. Muncul. Maka kita mesti tahu PMK-nya seperti apa yang terbarunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga peraturan pemerintah daerah setempat yang mengatur tentang pengeluaran SBU standar biaya umum operasional kegiatan perkantoran masa pandemi. Seperti itu. Jadi disesuaikan. Yang saya tahu untuk honorarium pengajar atau penyelenggara itu tidak ada perubahan. Tapi yang lebih banyak itu kita perubahannya di masalah operasional dan tata pelaksanaannya. Seperti itu, Kang Pupung. Nah. Atau ada baik, yang Pak, lain yang nambahan, Bang? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, Pak Ade, ini daftar pertanyaan yang coba saya rekap ya tadi, biar kita bisa lihat bersama-sama. Nah, tadi yang pertanyaan Pak Abdul udah dijawab Pak Ade, jadi bagaimana honor gitu ya, yang tentu mengacu pada kebijakan yang berlaku. Selama ini, kemudian kami juga sedang menjalankan PKN, itu honornya ya masih sama Pak. Cuman memang tambahannya ada biaya pulsa dikirim ke setiap Widya Iswara untuk fasilitas kuota gitu.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ucup ini, di Provinsi Jawa Barat di BPSDM ini sedang berlangsung penyelenggaraan pelatihan manajerial PKA dan PKP, dan karena kondisi COVID-19 sehingga kelas tatap muka menjadi full e-learning melalui media daring. Nah, sekarang ada kelas yang memiliki ujian sidang proyek perubahan. Apakah pelaksanaan ujian sidang dalam kondisi ini dapat dilaksanakan melalui Zoom? Ini dengan desain agenda ujiannya seperti apa? Karena ada unsur lain selain peserta, artinya ada coach gitu ya, ada pembimbing, ada mentor, ada penguji. Gitu. Maka Pak Ade kalau mau menjawab, silakan. Begini. Jawab. Baik, terima kasih Pak Pupung. Gini, untuk sidang seperti ini, Bapak dan Ibu bisa, untuk khususnya pelatihan tadi, kan ada 2 jenis pelatihan. Ada pelatihan latsar sama kepemimpinan, ada juga pelatihan teknis. Untuk yang latsar, Bapak dan Ibu bisa konsultasi dengan Pusbangkom, Lembaga Administrasi Negara. Kalau kita lihat di Pusbangkom itu, di Lembaga Administrasi Negara, sudah diselenggarakan seminar aktualisasi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kita nih Pak Pupung sebentar lagi juga kita akan menyelenggarakan seminar rancangan PKN 2 melalui Zoom juga ya Pak Pupung ya? Betul. Puslatbang PKSN. Seperti itu. Itu sepertinya bisa. Dan tadi saya tambahkan Bapak dan Ibu bagi yang akan ingin mengetahui bagaimana penegasan biaya belanja yang dapat dibebankan pada masa pandemi, Bapak dan Ibu bisa coba searching di surat Kementerian Keuangan nomor S308 PB 2020. Ini baru dikeluarkan kemarin 9 April 2020. Tentang bagaimana penegasan biaya atau belanja yang dapat dibebankan pada dalam masa darurat COVID-19. Seperti itu. Itu tambahan saya sebentar itu. Kemudian kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Bisa Pak, kita jangan sampai ada pandemi ini malah kegiatan berhenti. Seperti itu. Jadi silakan. Dan tidak mesti Zoom. Ini Pak Pupung besok akan mengasih materi kita di in-house training via Google Classroom ya, Ustaz. Ya Google Classroom. Kemudian lewat yang lainnya juga gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang pasti proses pembelajaran itu bisa disesuaikan. Bahkan saya tadi Pak Deputi Lan ketika kami mengikuti meeting bersama beliau menyampaikan ini sebagai langkah awal untuk kedepannya pengembangan dari revolusi industri 4.0 dalam pelatihan. Jadi dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita mengedepankan bagaimana pelatihan-pelatihan atau ujian-ujian lewat aplikasi. Nah, kedepannya setelah tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, setelah pandemi ini selesai, ini akan terus dilaksanakan seperti ini. Itu kata-kata Pak Deputi Inovasi, Pak Triwidodo tadi dalam arahan rapat seperti itu. Dan Bapak dan Ibu kalau melihat bukan hanya sidang di sini, di sidang di universitas-universitas, via aplikasi ini sudah berjalan saat ini. Bahkan wisuda pun sudah ada, Bapak Ibu sudah yang viral sekarang di Jepang itu kan ada yang namanya sidang wisuda ya, wisuda virtual. Nah, ini dan saya lihat juga di grup WI kalau tidak salah di beberapa kementerian dalam negeri atau yang lainnya, seminar aktualisasi dan seminar rancangan sudah dilaksanakan melalui beberapa aplikasi. Seperti itu Pak Pupung, atau ada tambahan yang lain Bang Pupung? Baik, terima kasih Pak. Itu dari Pak Ade. Terkait dengan seminar menggunakan Zoom, ini sangat memungkinkan memang Pak. Kebetulan ini kemarin kami di Puslatbang PKSN LAN baru melakukan visitasi kepemimpinan nasional untuk untuk PKN 2 Pak, dan sepenuhnya menggunakan Zoom Pak, sama grup WA Pak.
Nah, ini sebenarnya hal ini diatur di ini Pak, di apa secara teknis di surat edaran Kepala LAN Pak nomor 10 K1 HKM 02.3 /2020. Di sini sebenarnya ada dibahas secara detail bagaimana proses apa namanya evaluasi ya atau seminar menggunakan daring gitu Pak. Ada sebentar. Nah ini Pak, pembelajaran jarak jauh dilakukan memanfaatkan teknologi e-learning atau aplikasi video conference gitu Pak. Ada secara khusus di sini seminar gitu ya. Nah, dalam kondisi darurat, pelaksanaan kewajiban fasilitator, coach, mentor atau penguji dan peserta dalam pembelajaran jarak jauh dapat disesuaikan dengan keadaan, namun tetap mengacu pada kurikulum dan jumlah jam pelajaran. Artinya sangat memungkinkan ketika seminar setiap orang itu Pak giliran satu orang ini, maka kemudian pengujinya pun hadir di Zoom itu, mentornya pun harus hadir gitu Pak. Seperti itu. Termasuk barangkali kalau misalkan ada kepala daerahnya misalkan atau pejabat tertentu yang bisa memberikan keterangan bisa saja dihadirkan Pak dengan tentu dengan izin penyelenggara seperti itu. Nah, di sini dibahas Pak terkait PTN 2, PTN 1 gitu. Kurang lebih seperti itu barangkali Pak untuk pertanyaan Pak Ucup ini. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya Pak Karyono ini pukul 10.44 terkait pelaksanaan e-learning. Jika dalam pelaksanaan e-learning pesertanya seluruh pegawai di kementerian sekitar 20.000 pegawai, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan sekaligus dalam waktu dalam satu waktu atau memang perlu perangkatan? Ini sama dengan yang tadi sebenarnya Pak ya. Artinya memang kalau 20.000, saya tidak tahu webinar itu nampungnya berapa. Karena yang pro itu kalau nggak salah cuma 500 ya, apa 100, mohon maaf. Di atasnya ada Enterprise atau apa. Itu saya kurang tahu sampai berapa. Cuman memang kalau kebanyakan juga saya yakin nggak akan efektif Pak. Memang sebaiknya idealnya ya dibuat standarnya apakah maksimal 100 atau seperti dalam ketentuan dalam diklat. Kalau memang bentuknya pelatihan ya kalau bisa maksimal 40 gitu Pak. Seperti itu. Atau Pak Ade ada tanggapan? Monggo Pak Ade. Cukup Pak Upung, memang seperti itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, yang pasti kita harus memperhatikan masalah ini efektivitasnya, seperti masalah efektivitasnya. Yang kedua, masalah kesiapan dari penyelenggara diklatnya. Itu aja Pak Upung. Atau ada teman Pak Upung? Ini Pak Upung ahli dari penyelenggaraan diklat ini. Oke, cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ade. Mau tanya apakah format uji kompetensi sesuai dengan yang di-share di grup WA? Ini baik sebentar. Ini ada contoh Pak. Nah ini langsung Pak Upung aja ini langsung jawab ini. Di sini kalau nggak salah. Nah ini Pak, ini contoh yang 2019 ini. Bentuk soalnya seperti ini Pak. Jadi misalkan di sini pada tahun 2020 Bapak Ibu mendapatkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Terus harus ngapain? Yang pertama mengusulkan program-program pelatihan yang penting atau strategis nasional, regional, kementerian, pemerintah daerah ataupun yang lainnya minimal 5 usulan program pelatihan dari dana yang dialokasikan. Nah, salah satu program harus berupa pelatihan teknis. Ini yang nanti Bapak Ibu buat untuk simulasinya. Lengkapi dengan dasar hukumnya apa, gitu ya. Program instansi pembina pelatihan teknisnya siapa. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen lembaga pelatihan dalam menyukseskan program teknis tersebut. Kemudian buat rancang bangun program pelatihannya dari nama program sampai evaluasi dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu membuat instrumen evaluasi pasca pelatihan di level 3, Patrick dan metode pelaksananya sesuai dengan program pelatihan teknis usulan Anda. Tadi evaluasi sudah sedikit ya dibahas sedikit. Jadi kurang lebih seperti ini Pak. Gampang kan? Pasti semuanya bisa. Ada tambahan gini. Tadi silakan. Ini nanti Bapak dan Ibu kalau evaluasi Bapak dan Ibu akan dikasihkan satu anggaran. Kan tupoksi Bapak dan Ibu itu sebagai mana MOT itu
manajerial. How to manage the education training, gitu kan? Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memanage sebuah pelatihan. Ini fungsinya. Jadi dalam evaluasi MOT ini Bapak dan Ibu akan dikasih anggaran. Contoh tadi berapa miliar Pak Hukum itu? Sorry, Mbak. Soal itu, contoh soal yang kemarin itu berapa miliar ya? Jadi itu. Nah, contoh di 1 miliar. 1 miliar. Bapak dan Ibu dikasih anggaran 1 miliar. Kemudian anggaran ini dibuatkan beberapa kegiatan pelatihan. Nah, tapi ambil salah satu pelatihan yang akan Bapak dan Ibu, ini kan ini secara besarnya pelatihan B misal ini pelatihannya menjadi misal pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, kemudian pelatihan D. Begitu pelatihan-pelatihan ini. Nah, di pelatihan-pelatihan ini berapa anggarannya, berapa, jenis pelatihannya apa. Ini juga anggarannya berapa, jenis pelatihannya apa. Ini anggarannya berapa, jenis pelatihannya apa. Ini jenis pelatihannya apa. Nanti Bapak dan Ibu, yang lain itu hanya seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu ambil satu fokus pelatihannya. Oh, ini saya mengambil pelatihan fokus B nih, pelatihan misal. Pelatihannya pelatihan B fokusnya. Ini Bapak dan Ibu dibuatkan dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan evaluasi seperti apa dari pelatihan ini. Nah, ini yang akan difokuskan nanti dalam evaluasi. Kalau yang ini cukup saja, ini berapa, ini cuma segitu. Tapi kita fokuskan ke salah satu nantinya. Tapi dari keempat pelatihan ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah nanti itu mengcover pembiayaan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, yang evaluasinya kita fokus ke sini. Di sini Pak. Ini fokusnya di evaluasinya. Seperti itu. Sehingga nanti itu Bapak dan Ibu sekalian, di sini muncul yang namanya satu RAB-nya seperti apa, kemudian muncul kurikulumnya seperti apa, kemudian muncul RBPMD, kemudian sampai kepada tadi masa evaluasi kan, dievaluasinya seperti apa. Ini proses nanti evaluasi dalam MOT ini. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu Pak Upung, enggak tambahan yang lain. Baik, cukup Pak Ade. Saya pikir Pak Indra barangkali ada yang bisa tambahkan Pak Indra, dibuka dulu aja. Kita coba ada yang barangkali ada yang mau didiskusikan masa dari Bapak Ibu sekalian. Diskusi di sini. Baris ya. Sudah Pak, kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau ada yang diskusi. Mangga Pak Panca. Ya, baik, terima kasih. Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyimak apa yang tadi disampaikan Pak Ade bahwa terkait dengan bagaimana menyesuaikan kepelatihan dengan kondisi saat ini, mungkin juga akan menjadi satu model atau model dalam satu pelatihan ke depan ya Pak ya. Nah, terutama dengan ini. Nah, yang mohon maaf, suaranya bisa dikerasin Pak. Ya Pak. Cukup Pak. Ya kurang jelas Pak tadi Pak. Ya Pak, maaf silakan. Ya, baik. Mungkin saya ulang lagi Pak. Ya, saya menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Ade dalam suatu perencanaan pelatihan dengan situasi kondisi saat ini Pak. Nah memang mungkin dengan situasi ini pembelajaran e-learning akan menjadi satu model latihan ke depan gitu Pak. Nah, tetapi mungkin tadi siang kami sudah sampaikan ke Pak Pupung kendala bahwa di balai pelatihan akan kami lakukan Pak, karena sasaran pelatihan kami ini adalah masyarakat desa gitu Pak Ade. Bagaimana membuat kondisi kita juga bisa melakukan pelatihan ini gitu Pak. Bahkan di kami ini Pak, pelatihan dengan kondisi saat ini, semua pelatihan yang ada ini di drop Pak, karena tidak memungkinkan satu sisi kita tidak bisa melaksanakan e-learning karena memang satu model kita juga belum siap.
tidak bisa dilaksanakan. Hanya tinggal satu sisa pelatihan. Nah, itu kami mohon masukan. Baik, terima kasih Pak. Walaupun ada keterbatasan di masalah penangkapan suara, tapi saya mencoba menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Panca. Terima kasih Pak. Begini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ketika akan menentukan suatu pelatihan atau merubah sistem pelatihan itu kita mesti melihat pertama penyelenggaranya atau kesiapan penyelenggaraan. Pertama, kesiapan penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, mesti dilihat karakteristik dari pelatihan tersebut. Nah, dua hal ini yang akan mempengaruhi pelatihan ini bisa diselenggarakan secara e-learning atau jarak jauh atau tidak. Sehingga ini nanti Pak Pupung akan menambahkan dari metode pelatihan ini, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, pelatihan itu tidak hanya e-learning, ada beberapa jenis. Kalau kita lihat ini, pelatihan itu ada yang e-learning, ada blended learning, kemudian ada klasikal. E-learning, full e-learning, bagaimana pelatihan e-learning tersebut. Kemudian blended learning adalah kombinasi antara e-learning dengan klasikal. Nah, kemudian yang ketiga ada klasikalnya, plus klasikalnya, seperti itu. Nah, untuk melihat kita mau praktek, mau blended learning, atau mau full e-learning, setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memperhatikan dua hal ini. Dua hal ini yang harus kita perhatikan. Pertama, kesiapan penyelenggaranya. Kita sebagai manajer dalam satu pelatihan, pasti kesiapan penyelenggara itu dibagi menjadi setidaknya 3 hal. Pertama, SDM, kemudian kedua, sarana, ketiga, penunjang. SDM, kita lihat SDM-nya memungkinkan dari penyelenggara diklat. SDM ini ada 2, Pak. Ada pertama ada SDM dari penyelenggara, kemudian kedua pengajarnya. Apakah semua penyelenggara di sini sudah siap untuk menggunakan e-learning atau tidak? Seperti itu. Atau blended learning dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, SDM pengajarnya. Kami akui sampai saat ini tidak semua pengajar atau widesuara siap dengan yang namanya pembelajaran jarak jauh, Pak. Maka SDM-nya kita harus perhatikan sini. Sesuai atau tidak, atau siap atau tidak. Ketika SDM-nya siap, maka yang kedua sarananya. Gitu. Sarana itu dilihat dari 2 hal. Pertama, ada sarana penyelenggara. Yang kedua, sarana dari peserta. Bisa saja di Bapak ini, di Bapak penyelenggaranya udah oke, Pak, semua. Tapi pesertanya tidak bisa karena di desa. Ini akan menjadi satu kendala, Pak, dalam pelatihan. Maka tentukan dulu bagaimana sarana penyelenggara, bagaimana sarana dari peserta itu. Nah, kalau ini sudah oke, baru yang ketiga ke sini, Pak, ke penunjangnya. Pertama, apakah kegiatannya ini ketika ada trouble dan yang lain efektif atau tidak, dilihat dari efektivitasnya. Nah, ketika hal ini sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, maka yang kedua, oke, persiapan penyelenggaraannya, kesiapan penyelenggaraannya, oke. Maka yang kedua, karakteristik dari diklatnya. Karakteristik dari pelatihannya. Karena ada beberapa karakteristik pelatihan yang sifatnya tidak bisa dilaksanakan secara e-learning, secara jauh. Contoh, di pelatihan di Tekmira itu ada namanya pelatihan teknik memotong batuan. Pasti itu tidak bisa jarak jauh, Pak. Gimana? Karena itu akan berhubungan dengan namanya alat praktek, Pak, atau lab. Di dunia kesehatan misal, pelatihan kimia atau pelatihan yang lainnya. Ini akan memerlukan hal-hal ini.
karakteristiknya akan menunjang tidak dengan pelatihan jarak jauh. Seperti tadi Bapak, ini karakteristiknya bisa nggak? Oke, karakteristiknya bisa. Tapi ketika karakteristiknya bisa, tapi lihat kesiapan ini, SDM-nya, kesiapan pesertanya, kesiapan penyelenggaranya, kesiapan pesertanya tidak bisa, maka tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, maka bisa menggunakan yang kedua. Ini tadi pelatihan yang kedua, jenis pelatihan yang selanjutnya. Ada jenis pelatihan yang kedua itu namanya blended learning. Seperti itu. Campuran antara e-learning dengan klasikal. Tetapi ini tidak mungkin juga bisa dengan blended learning, tapi lebih efektifnya ternyata ketika pakai klasikal. Nah, bagaimana ketika dalam pandemi ini tidak bisa dilaksanakan? Maka Bapak dan Ibu sekalian, dilihat lagi dari yang namanya sasaran. Dalam pelatihan itu ada yang namanya sasaran atau tujuan dari pelatihan. Sasaran dan tujuan pelatihan. Ketika ini dipaksakan atau ke bahasa kasarnya dipaksakan dilaksanakan melalui e-learning, sasaran sama tujuannya ini akan tercapai atau tidak? Kalau sasarannya tidak akan tercapai, saran saya Bapak dan Ibu jangan dipaksakan untuk pelatihan, ditunda pelatihannya. Tapi ketika sasarannya bisa dilaksanakan atau bisa tercapai, maka bisa dilaksanakan dengan metode yang ada sesuai dengan ketika pandemi ini sedang berjalan seperti itu. Itu Bapak saran saya terkait dengan kondisi pemilihan terhadap pelatihan yang dilaksanakan. Pak Upung ada tambahan Bang? Halo Pak Upung. Atau Bapak yang lain ada yang share? Pak itu Pak Panca share dari saya. Atau ada yang mau share enggak? Ya, terima kasih Pak Ade. Prinsipnya betul apa kata Pak Ade. Kami pun juga melihat sasaran dan tujuan tidak memungkinkan untuk ini, maka kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di kami ini semua di-drop Pak 1 tahun ini Pak. Hanya satu mungkin bisa kita siapkan. Itu pun juga mengantisipasi kalau sudah terjadi pandemi ini sudah selesai gitu Pak. Terima kasih. Betul. Pak Upung ada tambahan Pak Upung? Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Panca. Jadi memang sudah sedikit ya didiskusikan. Prinsipnya sebenarnya tadi kompatibilitas. Kalau nggak kompatibel ya sebaiknya jangan digunakan. Nah, artinya kita lihat kembali nih, kan pengembangan kompetensi itu tidak harus melalui pelatihan sebenarnya. Di Pak Panca sepertinya mirip-mirip kayak di Kemensos Pak ya. Kan di juga tidak hanya aparatur, ada apa peksos gitu Pak ya, ada pendamping apa gitu, nggak salah. Artinya mungkin pendekatannya kalau memang nggak bisa, nggak usah pelatihan Pak. Kalau pelatihan harus klasikal ya klasikal, atau bisa yang lain misalkan coaching, pendampingan gitu ya, atau yang lain lah. Monggo, saya pikir Bapak lebih paham gitu Pak. Monggo, ada banyak metode kan kalau di PP 11. Sebenarnya sudah ada perubahannya. Dan ini Pak Pupung ini salah satu ahlinya terkait dengan metode pembelajaran. Nanti Pak Pupung bisa tambahkan juga ini share terkait bagaimana tadi ada yang menanyakan Pak Pupung, apa itu blended learning, apa itu e-learning, ada itu apa distance learning. Nah, ini Pak, mana Pak Pupung? Baik Pak Ade, mungkin kita sedikit coba bahas ya. Tadi sebenarnya sudah sedikit disampaikan. Memang dalam pengembangan kompetensi sekarang ini variasinya sangat luar biasa, gitu ya Bapak Ibu. Apalagi dengan adanya teknologi. Kita tahu sekarang ini katanya era revolusi industri 4.0, di mana teknologi kemudian kecerdasan buatan itu jadi sesuatu yang memberikan dua hal. Pertama, memang memberikan manfaat gitu ya. Yang kedua, ada juga yang beranggapan ini menjadi ancaman gitu ya. Contoh misalnya ini dengan adanya e-learning, orang semuanya bisa jadi dengan mudah mengakses informasi, mengakses pengetahuan misalkan seperti itu. Tapi dengan adanya e-learning, misalkan saya sempat di forum Widya Iswara itu ada beberapa Widya Iswara yang mendiskusikan, terus gimana kalau sudah ada e-learning, JP kita jadi terancam katanya. Artinya kan ada dua sisi memang seperti itu. Nah, sekarang kalau di LAN sendiri ada 3 sebenarnya. Blended itu kan campuran ya Bapak Ibu, campuran di dalamnya ada sinkronus, asinkronus, ada klasikalnya.
Nah, memang kalau di beberapa riset idealnya sebenarnya itu harusnya proporsinya sama gitu, Pak. Artinya 33%, 33%, 33% seperti itu. Idealnya seperti itu. Di LAN sendiri memang sudah dilakukan kurang lebih hampir sama seperti itu, Pak. Kalau nggak salah klasikalnya itu 40 sekianan persen, sisanya e-learning baik yaitu sinkronus maupun asinkronus. Kemudian ada yang memang full klasikal ya Bapak Ibu, seperti di Diklat PIM sih, mohon maaf, PKP, PKN sebelum ada masa pandemi ini kan full klasikal sama action learning ya, mereka kembali ke instansinya masing-masing. Itu klasikal contohnya. Kemudian termasuk Latsar, meskipun Latsar dipadukan dengan e-learning seperti itu. Tapi bukan berarti juga sebenarnya blended learning, karena komposisinya sangat sedikit, e-learningnya cuma 3 JP sebagai opsional saja. Kemudian full e-learning. Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi rencana di LAN. Untuk beberapa pelatihan itu akan dilakukan full e-learning. Seperti tadi kita sudah bahas EOC, MOT, ke depan mungkin ada opsi untuk tidak ada klasikalnya, tapi full e-learning seperti itu. Nah, memang yang jadi persoalan sebenarnya tidak hanya di kita saja, Bapak Ibu, termasuk di instansi BUMN pun. Belum saya beberapa kali ke Telkom untuk secara khusus mempelajari terkait workbook. Memang agak ini terkait dengan belajar mandiri, cuman akhirnya strategi mereka itu memberikan tadi poin tertentu sehingga ketika dia mengakses secara mandiri pengetahuan yang memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan jabatannya, itu akan mendapatkan poin terus sampai dengan poin tertentu sehingga berdampak pada tunjangan, pendapatan maupun promosi seperti itu. Barangkali itu Pak Ade, sedikit sebagai pemantik saja. Baik, terima kasih Pak Pupung. Bapak dan Ibu yang lain, maka ada yang didiskusikan atau ada yang ditanyakan? Seperti tadi ada diskusi baik sekali, atau yang lainnya? Ya Pak, saya boleh masuk? Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan atau mungkin udah yang saya sampaikan bicara saat pelatihan dan mungkin pada saat nanti. Pertama, pada saat uji kompetensi, tadi kan untuk contoh kasus dialokasikan uang 1 miliar. Nah, untuk uang 1 miliar itu nanti rincian belanjanya sampai sedetail apa? Tetap nanti kalau dalam belanja itu misalkan ada untuk uang konsumsi, uang saku, narasumber, pekerjaan dinas, dan yang lainnya. Terus yang kedua, nah kalau bicara materi pelatihan sudah sangat mumpuni dengan kebijakan pemerintah yang sangat bagus yang menerapkan kompetensi ASN dan sistem merit system. Tapi realisasinya penempatan pegawai banyak yang di luar kebijakan di atas. Nah, pertanyaannya, apakah studi lapangan dipilih hanya pada institusi yang dianggap berhasil atau serandom kaitan untuk kasusnya? Terus yang kedua, apakah ada evaluasi terhadap institusi yang telah mengirimkan pesertanya? Dilihat dari konsistensi penempatan SDM berdasarkan SDM-nya sebagai dasar masukan pengembangan kebijakan lanjutan. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Pupung, ini atau rekan-rekan yang lain, Bapak dan Ibu, sebelum kami mencoba membahasnya, ada yang ingin menyampaikan pendapat dari sampaikan Pak Ahmad ini. Pak Ahmad ini paling aktif nih ketika chatting. Pak Ahmad, Assalamualaikum, bisa ketemu ya? Alhamdulillah. Elin, mangga sebelum kita bahas ini, ada yang nambahkan? Atau ada yang mencoba ingin share? Pak Pupung, mangga ada? Begini Pak, terkait dengan anggaran, ketika kita sudah menyelenggarakan, ini saya sengaja Bapak dan Ibu, mohon jangan merasa terganggu. Saya menggunakan ini biar serasa di kelas terus gitu kan kita. Biar serasa melihat di kelas terus. Ketika kita berbicara tentang anggaran,
pasti ini ada beberapa pertimbangan. Ada anggaran yang digunakan ketika pelaksanaan normal. Kalau Pak Deputi bilangnya sekarang ini bukan keadaannya bukan tidak normal tadi itu, tapi Pak Deputi mengatakan ada new normal pada kondisi normal baru saat ini. Nah, ketika pada kondisi normal baru, ini ada yang dinamakan penyesuaian. Nah, ini ada yang dinamakan dengan penyesuaian. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, penyesuaian ini kita sebagai penyelenggara pelatihan tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan kita sendiri, walaupun anggaran itu ada pada DIPA kita atau DIPADA kita. Tetapi ini harus diperhatikan bagaimana pertama regulasi yang mempunyai hak dalam ini adalah Kementerian Keuangan, Kemenq seperti apa. Kemudian yang kedua, adanya regulasi dari pemerintah daerahnya. Nah, dua regulasi ini nanti akan mengatur bagaimana penyesuaian anggaran pelatihan ketika masuk dalam new normal, normal baru, keadaan normal baru saat ini. Seperti itu. Nah, jadi apakah ini memungkinkan ada beberapa anggaran yang akan hilang? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ini kembali kemana? Ya, kembalikan lagi ke DIPADA, Pak. Seperti itu. Dan yang pasti, jangan ini bukan suatu kesempatan bagi kita sebagai penyelenggara diklat. Nah, ini kesempatan nih untuk mengadakan satu kegiatan atau memasukkan hal-hal baru. Tidak bisa. Nanti akan ada yang namanya, dalam istilah hukum itu, ada kelayakan. Yang kali ini layak atau tidak. Itu dari sisi anggaran. Kalau sisi yang lainnya, mengapa Upung? Ada tambahan? Kalau yang kedua itu, mohon maaf Pak, tadi dari sisi anggaran, kemudian saya tidak sempat ini. Yang kedua itu dari sisi Kaitan dengan bicara nanti, Pak. Ya, kalau nanti, dilihat dari segi materi pelatihan kan sudah bagus. Bahwa yang namanya ASN itu kaitan dengan kompetensinya, maupun dengan sistem pendidikan, dengan sistem merit system ya. Nah, tapi dalam realisasinya kan kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi kaitan kompetensi dan misalkan senioritas kan tetap masih berjalan. Nah, berkenaan dengan kasus tersebut, yang pertama, apakah studi lapangan dipilih hanya pada institusi yang dianggap berhasil atau rendah? Yang kedua, apakah ada evaluasi terhadap institusi yang telah mengirimkan peserta dengan dilihat dari konsistensi penempatan SDM berdasarkan SDM-nya. Nah, dari hasil evaluasi tersebut sebagai dasar masukan pengembangan kebijakan lanjutan bagi institusi tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Baik. Yang kedua dari SDM. Kompetensinya. Gini, terkait dengan studi lapangan. Saya ingin diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita studi lapangan, yang dinamakan dengan studi lapangan itu sejak kapan dan sampai kapan? Ketika kita ada benchmark atau studi lapangan, itu dilaksanakan sejak kapan dan sampai kapan studi lapangan itu? Ada studi lapangan. Ini bahkan ini istilah stula ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di MOT. Sekarang pada pelatihan PKP, kemudian PKA, ini istilahnya kembali lagi ke studi lapangan. Dulu kita sempat istilahnya ada benchmark, kemudian awalnya studi lapangan, kemudian ke benchmarking, kemudian sekarang ke studi lapangan lagi. Studi lapangan ini sejak kapan dimulainya? Ada yang beranggapan bahwa studi lapangan ini yang harus kita luruskan bersama. Studi lapangan ini ada yang berpendapat ketika kita mulai penerimaan ke instansi tertentu, maka itu mulailah studi lapangan. Bapak dan Ibu sekalian bukan seperti itu. Studi lapangan itu sejak kita pergi dari lembaga diklat sampai datang lagi ke lembaga diklat, itulah mulai dan akhirnya studi lapangan. Seperti itu. Suatu lembaga diklat, misalnya, lembaga diklat akan melakukan suatu studi lapangan. Mulai sejak dia berangkat sampai ke lokasi dan balik lagi ke lembaga diklat, inilah rangkaian dari studi lapangan. Dan intinya pada lokasi ini, Pak.
Itu inti dari proses studi lapangannya. Bagaimana menentukan lokus dari studi lapangan ini? Apakah sudah baik atau tidak? Pembelajaran di pelatihan itu pada hakikatnya tidak dilihat dari lokasi yang sudah baik saja. Seperti itu. Di satu tempat atau suatu lokus, kita bisa belajar dari lokus ini dari dua hal. Pertama, hal yang baik. Kedua, hal yang tidak baiknya. Nah, dua hal ini yang dipelajari. Kenapa? Ya. Kenapa enggak? Lanjut Pak, silakan. Baik. Nah, dari dua hal ini. Kenapa? Karena bisa saja Bapak dan Ibu sekalian, lokus yang kita kunjungi di lapangan itu akan memungkinkan tiga hal, Pak. Dari lokus ini akan memungkinkan tiga hal, Pak. Pertama, saya hapus dulu yang ini lain. Lokus yang menjadikan objek studi lapangan itu akan memungkinkan tiga hal, Pak. Pertama, lokus itu lebih baik dari peserta, dari instansi. Yang kedua, lokus ini bisa sama kualitasnya dengan penyelenggara atau dengan peserta. Yang ketiga, lokus ini bisa tidak lebih baik dari penyelenggara diklat maupun dari peserta, lembaga peserta itu. Tidak lebih baik. Nah, ketiga hal ini yang memungkinkan akan ditemui ketika kita menyelenggarakan studi lapangan atau mengunjungi sebuah lokus. Seperti itu. Karena apa? Karena peserta ini heterogen, Pak. Banyak peserta itu. Nah, maka tujuan studi lapangan ini bukan untuk membandingkan. Karena ada tiga hal ini, maka tujuan studi lapangan ini pertama bukan untuk membandingkan. Yang kedua, dari studi lapangan ini tadi akan kita belajar dari hal yang baik ataupun hal yang tidak baik yang ada pada lokus. Seperti itu. Itu dasarnya yang harus kita pahami. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita menemui ketiga hal ini nanti di lapangan, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ada pendekatan studi lapangan tersebut yang namanya studi pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu fokus terhadap studi lapangan di PKP maupun PKA, nanti Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana si peserta itu mendapatkan listen learn dari lokus yang dikunjungi. Artinya ada sesuatu yang dapat dipelajari, ada sesuatu yang didapatkan, ada sesuatu yang dibawa pulang. Baik itu listen learn untuk individu maupun listen learn untuk kelompok. Maka setidaknya Bapak dan Ibu ketika akan menentukan lokus ini, pertama, Bapak dan Ibu harus memperhatikan satu, perkiraan listen learn apa yang akan menjadi fokus peserta nanti. Kemudian yang kedua, kondisi dari lokus itu apakah relevan dengan jenis pelatihan yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, apakah lokus tersebut bisa dijadikan sebagai objek pembelajaran. Nah, ketiga hal ini yang diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Dari kriteria tiga hal ini, nanti kita akan bisa menentukan lokusnya dilihat dari sisi apa. Jadi bukan dilihat dari sisi baik atau tidaknya. Lokus itu lebih baik dari kita atau tidak. Tapi lihat dari relevansi ini yang ketiga hal ini. Bagaimana listen learn yang nanti akan didapat dari lokus itu. Kita menentukan, oh listen learn yang akan didapatnya masalah apa? Inovasi. Nanti objek dari penelitinya, objek dari lokusnya nanti kita akan bisa menentukan objeknya kemana seperti itu. Itu sementara yang saya akan yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Pupung enggak? Ya Pak Pupung enggak, Pung? Karena beliau juga salah satu
WI Inovasi, Pak, yang sering mendampingi rekan-rekan peserta dalam studi lapangan. Begitu Pak Ahmad. Pak Upung, maka tambahan. Baik, terima kasih Pak Ade. Stula ya Pak ya. Terkait dengan studi lapangan, memang kalau kita satu lagi kembalikan Pak Upung, nanti tentang SDM juga ya. Tadi dengan SDM-nya yang Pak Ahmad belum terjawab. Enggak, Pak Upung. SDM apa Pak Ade? Gimana tadi? Tadi bagaimana kompetensi SDM-nya. Tapi ke studi lapangan aja dulu, Pak Upung. Oke, baik. Kalau kita kembalikan ke konsep manajemen di manajemen mutu itu Pak, studi lapangan benchmarking itu jadi salah satu instrumen untuk mengukur standar mutu sebuah lembaga. Nah, penerapan studi lapangan sendiri sebenarnya ya tadi tujuannya memang idealnya ke lembaga yang punya best practice gitu kayak best practice gitu. Artinya dia punya apa sih keunggulannya gitu kan, sehingga harapannya tadi itu menjadi lesson learn. Tapi tadi meskipun kita ke lembaga katakanlah kita dalam kondisi kesulitan, sebagai contoh Pak di Aceh itu Pak, karena anggarannya terbatas misalkan ketika dia melakukan studi lapangan ataupun benchmarking ketika dulu itu paling hanya sebatas sampai Medan misalkan untuk tim 4 tuh dulu itu karena anggarannya terbatas. Nah, artinya memang tidak harus katakanlah lembaga yang memang bagus, tapi artinya kita bisa melihat celahnya di mana seperti itu. Meskipun memang idealnya harus ke best practice Pak, seperti itu. Pak Ade barangkali. Betul. Tadi itu yang Pak Ahmad. SDM. Kemudian untuk kompetensi. Nah, kompetensi SDM Pak Upung ini ketika ada penempatan SDM, kompetensi SDM seperti apa dalam pelatihan seperti itu. Mengapa Pak Upung? Baik, dalam pelatihan memang SDM menjadi salah satu faktor penting ya. Kan kalau kita rumuskan sebenarnya apa sih variabel yang mendukung keberhasilan peserta gitu ya, atau program diklat gitu. Nah, tentu ada banyak faktor di sana. Selain memang sarana prasarana, kurikulum, penyelenggara, kemudian widya iswara dan peserta itu jadi salah satu faktor penentu Pak. Gitu. Artinya kalau penyelenggaranya katakanlah tadi tidak kompeten akan juga berdampak pada sebuah proses program pelatihan gitu. Nah makanya di LAN sendiri kan ini mengharuskan untuk bisa diakreditasi, bisa BK atas itu ya tadi sudah mengikuti TOC gitu ya bagi penyelenggara atau MOT untuk pengelolanya misalkan, artinya memang ini bentuk standarisasi juga seperti itu Pak Ade barangkali. Begitu Pak Ahmad atau Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Maka ini share-nya bagus ini bagi kita dari Pak Ahmad ini. Kalau tidak ada kita lanjut Begitu, ke Pak Ahmad. Pertanyaan barangkali Pak Ade. Lanjut ke baik, mangga. Pak Pupung. Mangga. Ini ada dari Pak Sutantio nih. Silakan Pak Sutantio. Mangga Pak. Oh ya. Sama Bu Irma. Pak Sutantio dulu silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan. Halo Pak, mangga Pak, silakan Pak. Yang pertama untuk materi uji kompetensi, di mana kita ditugaskan untuk rancang suatu pelatihan. Itu yang kita rancang pelatihan yang klasikal atau yang menggunakan online seperti saat ini. Ya, kemudian yang kedua, dari seperti tadi Pak Ade sampaikan, Deputi LAN juga sudah menyampaikan bahwa pelatihan dengan sistem online itu bukan keadaan tidak normal, tapi ya merupakan proses peralihan ya dari klasikal ke online murni ataupun blend. Apakah LAN ini kira-kira di tahun 2021 bisa memastikan apakah pelatihan kemungkinan itu sudah pakai blended atau masih klasikal, atau pelatihan-pelatihan yang lain seperti MOT, TOC itu sudah
karena nanti kan kaitannya dengan penganggaran kita, Pak, di 2021. Kalau saya sendiri pribadi lebih dengan melihat kompetensi SDM yang ada di Tegal ya, misal, itu saya lebih cenderung kalau misal sudah menerapkan online, ini yang blended, Pak. Jadi ada online-nya, terus ada beberapa hari untuk klasikal seperti yang MOT ini awalnya gitu loh, Pak. Dan penyampaian materinya lebih cenderung saya ke model kayak gini, Pak. Zoom, misalnya Zoom ya. Kalau yang kayak kemarin, kita bisa tidak mengikuti pelatihan yang misal kita download dan lain-lain, kita tonton, kemudian ada sinkronis juga kemarin kita lihat pakainya frekuensi keaktifan ya, Pak ya. Tidak belum mungkin saya salah, tapi kelihatannya hanya berapa banyak peserta itu aktif di sinkronis seperti itu, Pak. Tapi tidak ke ya seperti ini ya. Kalau Zoom kan peserta ini ya harus kelihatan aktif gitu ya, maksudnya hadir di setiap sesi gitu loh, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Opung mau mencoba menjawab pertama dari masalah kompetensi, kedua dari masalah LAN 2021 seperti apa? Pak Opung. Ya, Pak Sutantio. Bulan apa saya lupa, yang jelas tahun 2019 saya ditugaskan untuk mengikuti tadi Pak diseminasi kurikulum pelatihan full e-learning gitu Pak. Artinya seluruhnya full e-learning gitu. Terlepas di dalamnya itu ada sinkronus, asinkronus, ada video conference dan sebagainya gitu. Memang rencananya LAN sendiri tahun 2021 Pak, ketika di diseminasi itu disampaikan oleh Pak Baseng waktu itu, Pak Baseng sama Pak Caca, untuk TOCMOT itu akan ada 3 pilihan di 2021 itu. Pertama klasikal, kemudian blended, yang ketiga itu full e-learning. Nah ini tentu opsi ini tadi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari berbagai lembaga diklat. Mungkin kalau kita yang relatif di Pulau Jawa atau di di daerah-daerah yang relatif internetnya bagus, mungkin tidak masalah ketika full e-learning ataupun blended learning. Tapi katakanlah ketika ada di daerah mana gitu ya, di pegunungan, kemudian sinyal agak susah gitu ya, termasuk pasang internet juga internet satelit misalkan, itu kan jadi persoalan. Nantinya makanya LAN kemudian memberikan ketiga opsi itu, Pak. Itu kurang lebih. Baik, ada tambahan sedikit. Pertama begini, Pak. Materi uji kompetensi. Tadi pelaksanaan metode ini kan Pak Deputi nyebutnya ini new normal, gitu kan? Pada normal baru, kondisi normal baru yang kita masih dalam tahap belajar new normal ini. Saya kira begini, untuk uji kompetensi besok yang Bapak dan Ibu akan sampaikan, pelatihannya pada pelatihan klasikal, Pak. Jenis pelatihannya pelatihan klasikal. Pertama, kenapa kita pada pelatihan klasikal? Karena begini, saya coba ini sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak dan Ibu sampaikan itu, pertama, kan Bapak dan Ibu nanti akan dikasihkan bagaimana anggaran, gitu kan. Bentar Pak, belum muncul ini. Bi, ayeuna teh kaping sabaraha, Bi? Nah, anggarannya, kan Bapak dan Ibu itu akan mencoba nanti dikasihkan dari sisi anggarannya. Bapak Ibu, kelihatan tulisannya? Mohon maaf. Belum ada ya? Sorry. Pertama dari sisi anggaran.
Nah, desa anggaran itu tidak seluruh anggaran dibuatkan dalam sebuah satu diklat, tapi dibuatkan dalam beberapa diklat. Seperti itu. Dibuatkan dalam beberapa diklat. Misal bisa Bapak dan Ibu dibuatkan menjadi 5 atau di beberapa diklat. Nah, diklat itu nanti yang kalau kegiatan diklat kalau dibuat 5 misal 5 diklat, maka Bapak dan Ibu yang 4-nya diklat biasa. Yang banyak diklat biasa. Tapi ambil yang satunya lagi diklat fokus yang akan diperdalam mulai dari perencanaan. Maka saya ingin mencoba menulis bentar, Pak. Jadi nggak muncul ini. Baik. Perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai kepada evaluasinya. Perencanaan apa poin-poin perencanaannya? Pertama dari mulai anggaran biaya, kemudian dari kurikulum, dari RBPMD-nya, RP-nya seperti apa, RBPMD-nya seperti apa, sampai kepada proses pelaksanaannya seperti apa, penempatan SDM-nya seperti apa, sampai kepada terakhir bentuk evaluasinya, evaluasinya seperti apa. Nah, karena distance learning ini masih dalam new condition, maka saya harap Bapak dan Ibu untuk pada kondisi normal lama gitu, bukan new normal tapi normal lama. Jadi klasikal saja, biar lebih real. Kenapa? Nanti Bapak dan Ibu kalau dalam kondisi new normal saat ini akan kesulitan dalam membuat RAB, Pak. Panduan RAB-nya belum ada yang settle. Seperti itu. Seperti tadi Permenq keputusan Menteri Keuangan. Tadi kan hanya untuk beberapa item tertentu seperti itu. Itu aja, Pak. Kemudian yang kedua, yang sampaikan Pak Pupung tadi betul. Dalam revolusi industri 4.0, bahkan Jepang itu sudah 5.0, itu menuju ke penggunaan digital, menuju ke penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Tadi Pak Deputi tidak menyampaikan tahun berapa akan dilaksanakan, tapi setidaknya kondisi saat ini, new normal ini, menjadi pembelajaran kita bahwa proses pembelajaran bisa efektif dan kita dengan kondisi ini bisa lebih memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan teknologi yang ada. Jadi harapan Pak Deputi Inovasi tadi, ini jadikan suatu momentum bagus, katanya gitu. Jadikan satu momentum bagus untuk proses pembelajaran ke depannya. Betul kata Pak Pupung tadi bahwa ini tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan seperti ini untuk ke depannya. Seperti itu. Itu tambahan sedikit Pak Pupung. Atau ada yang lain yang tambahan? Pak Pupung, Pak? Mungkin lebih banyak fokusnya ke apa namanya, ke ini ya, ke uji kompetensi. Saya tampilkan kembali nih sebenarnya seperti apa. Meskipun nanti mungkin ada sedikit perubahan, Pak. Nah, ini soalnya belum keluar. Ini kurang lebih seperti ini nih. Ini soal yang tahun kemarin ya, Pak Bu. Nantinya pertanyaan kan tadi ada pertanyaan apakah menyesuaikan dengan kondisi saat ini atau seperti apa, klasikal kah gitu ya, apa namanya, blended kah atau seperti apa. Nah Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau blended, di sini kan ada metode tuh, nanti metodenya mau seperti apa. Memang idealnya ya tadi tergantung apa tujuan pelatihannya, kemudian siapa yang akan dilatihnya, seperti itu tentu menyesuaikan dengan itu. Jadi ada diklat teknis yang barangkali nanti jadi apa substansi di lembaga Bapak Ibu. Misalkan dari sini ada apa dari pertanahan, ya BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ada dari misalkan peternakan, ini kan terkait dengan substansi lembaganya. Kemudian terkait anggaran, apakah nanti harus detail? Sebenarnya tidak harus detail bikin apa kayak standar biaya gitu. Intinya Bapak Ibu punya anggaran sekian, kira ini bisa jadi apa saja. Contoh misalnya kalau di kami, anggaran diklat teknis yang klasikal 5 hari itu kurang lebih 80 jutaan lebih gitu Pak. Misalkan seperti itu. Artinya misalnya 5 juta dibagi diklat teknis 5 jadi berapa tuh? Artinya kalau misalkan jadi 100 atau 120 juta, tentu diklatnya harus lebih dari itu kan seperti itu.
Itu Pak Ade barangkali dari Betul. Betul. Ini yang 5 ini tambahan sedikit nih. Ini dari angkatan yang kemarin. Ini saya ingin nulis di sini tapi ini jadi ada kendala di sini, nggak bisa nulis. Bisa lihat Bapak dan Ibu tulisannya atau enggak nih? Tidak ada. Tidak ada ya. Pak Ade. Baik. Nanti aja. Baik, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang 5 miliar itu nanti difokuskan ada beberapa kegiatan. Misal 5 miliar itu jadi 5 kegiatan. Satunya sesuai dengan tugas. Satu dari kegiatannya harus berupa diklat teknis. Nah, itu baru depannya seperti apa, evaluasi seperti apa, metodenya seperti apa, itu sama sedikit. Maka yang lain? Atau ada yang share yang lain? Maka atau Pak Indra, ada tambahan? Pak Ade, kita kembali ke pertanyaan barangkali yang Ada Bu Irma dulu. Baik. Kita baca Oh iya, mangga. Ada Bu Irma, silakan Bu Irma. Bu Irma. Bentar. Bu Irma, mangga, Bu Irma. Malah terputus kayaknya koneksinya. Ini Bu Irma, silakan Bu Irma. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, ini internetnya rada luplep. Tapi tadi sih udah disampaikan sama Pak Sutantio, sama Pak Ade, sama Pak Pupung juga, kaitannya dengan kondisi new normal. Memang rasanya ini sebagai pemanasan mungkin ya Pak ya, pemanasan menuju e-learning yang sesungguhnya. Saya pun dari sini belajar banyak, cuman yang nanti perlu kita tahu, apakah LAN akan menyiapkan panduan khusus untuk e-learning, misal, karena kan yang daerah mungkin masih agak kebingungan ya Pak ya, mengenai pertama kurikulum yang akan disampaikan ketika langsung dan secara online kan beda ya Pak ya. Kemudian untuk JP-nya Widya Iswara, mungkin kalau melihat tadi ada di tulisan jadwal untuk MOT yang e-learning itu yang dalam masa COVID, ada ketika kayak gini pertemuan 2 JP, 3 JP, apakah nanti itu akan sama dengan pertemuan yang biasa? Kemudian yang ketiga, Pak, seberapa efektifkah ketika melaksanakan diklat melalui full e-learning? Karena mungkin tetap ada rasa yang kurang. Minimal mungkin kita baru bisa tahap blended mungkin ya Pak ya, ada klasikalnya, ada e-learningnya. Kalau full e-learning, apakah memang kita sudah siap sampai sana Pak, mengingat beberapa hal teknis yang memang kadang-kadang bisa jadi kendala, salah satunya internet. Ini saya dari tadi hulang-hulang, alias kadang-kadang bingung, ada yang terdengar, ada yang enggak, karena internetnya luplep. Kalau di kantor mungkin full, ini saya nyobain di rumah, izin Pak Kabid. Jadi tadi pagi saya nyobain e-learning di kantor, siang ini saya nyobain di rumah, kendalanya lumayan. Kalau misalkan di kantor mungkin ada ini itu, kita kesana kemari dulu. Kalau di rumah ya biasalah ya Pak ya, kalau ibu-ibu ada ini ada itu. Demikian pengenten Pak Ade, Pak Pupung, dan yang lain mohon arahan, mohon pencerahan dan diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wabarakatuh. Ini Bu, yang pertama, LAN apakah panduan? Ketika akan ada perubahan dari sistem pembelajaran klasikal ke e-learning, pasti LAN akan membuat regulasi, Pak. Regulasi yang mengatur sesuai dengan tupoksi lembaga administrasi negara. Seperti itu. Kalau untuk masalah diklat teknis yang lain, karena begini, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa nih. Saya karena atel lamun nggak nulis. Belum bisa ternyata. Gini, kita harus bisa perhatikan mana aturan yang terkait dengan pelatihan yang menjadi core-nya lembaga administrasi negara, mana yang bukan. Pelatihan dasar, MOT, TOC, dan pelatihan kepemimpinan itu menjadi core-nya lembaga administrasi negara. Artinya LAN yang mengatur masalah itu. Maka ketika ada perubahan pada diklat-diklat tersebut, maka lembaga administrasi negara pasti akan mengeluarkan regulasi yang salah satu contoh untuk PKN 2, kemudian MOT ini.
ketika menghadapi pada new normal ini, maka lembaga instansi negara mengeluarkan peraturannya. Dan pasti ini akan diikuti juga dengan pelatihan-pelatihan lain yang menjadi core lembaga instansi negara sebagai pembinanya. Maka pasti Ibu, jangan khawatir Bu. Ibu pantengin terus di channel lembaga instansi negara, gitu kan, kalau di radio seperti itu. Ibu bisa pantengin itu, nanti kita akan... Ya, kemudian untuk yang terkait dengan efisiensi atau efektivitas, ini Pak Pupung nanti, ini ahli dari evaluasi. Kita, khususnya saya, belum bisa menentukan apakah ini lebih baik dari hasil evaluasi menggunakan distance learning atau e-learning dengan klasikal. Saya belum bisa menjudge itu mana yang lebih baik. Yang pasti dari setiap sesi itu, dari setiap metode yang digunakan, ada plus minusnya. Seperti sekarang, kemarin saya banyak diskusi melalui e-learning nih dengan Pak Ahmad, kemudian dengan siapa, Pak Ucup, dengan Pak siapa yang kemarin yang sering-sering diskusi di e-learning itu, yang paling banyak diskusinya. Saya merasa senang gitu. Tapi di lain pihak saya juga bingung. Ini Bapak ini yang mana gitu kan. Ternyata sekarang udah bisa menemukan Pak Ahmad. Ternyata suhu saya Pak Ahmad itu. Saya lebih banyak belajar dari Pak Ahmad. Ternyata yang banyak berbicaranya Pak Ahmad ya. Seperti itu. Atau Ibu, Bu Irma. Kemarin menanyakan begini-begini. Saya tidak mengetahui Ibu Irma ini yang mana seperti itu. Kemudian kedua, pasti akan terbatas media. Itu plus minusnya. Akan terbatas medianya. Media seperti sekarang, media bertanya melalui fasilitas ini akan berbeda kepuasan Bapak dan Ibu ketika bertanya melalui di kelas. Gitu kan? Pasti akan berbeda kepuasannya. Seperti itu. Sehingga mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa terpuaskan. Yang kedua, persepsi. Apalagi melalui e-learning kemarin, Pak. Bapak tadi nanya begini, nanya begitu-begitu yang lain. Persepsi yang menulis itu akan mungkin saja berbeda dengan persepsi yang membaca, Pak. Seperti itu. Nah, hal ini yang menjadi hal yang perhatikan. Di pihak lain, Ibu sekarang, Bu Irma, bisa mengikuti pembelajaran ini. Padahal di sini sambil mengerjakan yang lain di rumah atau ada yang lain di tempat. Sehingga mungkin ini ada efektivitas dari masalah biaya. Tidak perlu datang ke Jatinangor, tidak perlu datang ke mana, tapi semua bisa belajar di mana-mana. Gitu. Saya di sini, Pak Pupung di mana, Ibu di mana. Tapi pembelajaran bisa tetap dilaksanakan. Efektivitas biayanya, efektivitas waktunya. Nah, ini plus minus, Pak. Dari sisi itu. Tapi dari sisi mana yang lebih baiknya, saya belum bisa menjudge mana yang lebih baik. Begitu Ibu Irma, karena harus ada study dulu, harus ada research dulu terkait dari hasilnya. Karena yang dievaluasi dalam masalah pelatihan itu bukan hanya hasil efektivitas saja. Pertama harus dievaluasi masalah penyelenggaraannya. Yang kedua harus dievaluasi masalah hasilnya. Pasca diklatnya seperti apa. Seperti itu. Evaluasi dari semua pihak. Evaluasi dari penyelenggara, evaluasi dari widya suara, evaluasi dari peserta juga. Seperti itu. Itu sementara. Pak Pupung. Nah, kalau untuk masalah evaluasi, Pak Pupung yang akan membahasnya. Efektif atau tidaknya, mangga Pak Pupung seperti apa? Masih di mute. Terima kasih Pak Ade menanggapi pertanyaan Bu Irma ya tadi. Sebenarnya kebijakan e-learning itu Bu, perkalanya sudah ada sebelum kasus pandemi ini Bu, pandemi corona ini. Itu sudah ada, sudah saya share di grup gitu. Kemudian di perkalan terkait dengan perencanaan pengembangan kompetensi pun ini sudah diatur juga. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah kemudian bisa efektif gitu ya ketika dilaksanakan full e-learning. Seberapa siapkah kita gitu kan? Nah, memang tadi kalau LAN sendiri sebenarnya full e-learning ini jadi opsi Bu. Contoh misalkan rencananya tahun 2021 itu ada opsi, ada TOCMOT yang full e-learning, ada yang campuran gitu Bu, ada yang memang klasikal. Karena tadi persoalan-persoalan faktor-faktor yang bisa menghambat. Contoh misalkan di pegunungan Papua itu tidak ada internet. Misalkan artinya mau tidak mau misalkan itu opsinya klasikal. Misalkan. Karena tidak mungkin juga misalkan melakukan pembelajaran melalui
e-learning misalkan yang membutuhkan sambungan internet seperti itu. Itu barangkali jadi memang peraturan sudah ada sebenarnya Bu, meskipun belum ada tadi ya kasus kayak sekarang ini. Itu Pak Ade barangkali. Baik, betul Pak Bung, terima kasih. Begitu Bu Irma, ada yang lain? Ya, yang saya ini kan itu begini, masalah kalau e-learning itu, saya kemarin agak khawatir juga. Khawatirnya apa? Ketika Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, jawabannya melalui tulisan gitu. Apa benar dimengerti atau tidak gitu. Kenapa? Karena saya menulis itu memungkinkan adanya perbedaan persepsi dari penulis dengan yang membaca, Bu. Seperti itu. Oh, persepsi A begini atau ini. Seperti itu. Baik, Bu. Gimana, Bu? Ada tambahan dari Ibu? Ini Pak, tambahan pertanyaan aja. Kira-kira apakah akan ada pengklasifikasian jenis pelatihan apa yang akan di-e-learningkan, klasikal atau blended, Pak, dari LAN? Atau misalkan khusus untuk pelatihan ini e-learning, khusus untuk ini tidak bisa e-learning, harus klasikal. Apakah sudah ada pembicaraan sampai sana, Pak, kira-kira biar jadi rambu-rambu untuk yang di daerah, kira-kira pelatihan apa saja nih, jenis-jenis pelatihan apa aja yang bisa melalui e-learning, pelatihan yang tidak bisa, apakah sudah ada ke arah sana, Pak? Baik, ini tadi yang menjadi core diklat itu pertama kepemimpinan, kemudian latsar, TOC, MOT. Kalau lihat dari sini, ini semua sudah mengarah ke blended learning dan beberapa sudah melalui e-learning. Bapak dan Ibu kalau lihat dari pertama TOC, ini dibacanya MOT, Bu, ya. Ini bacanya MOT. MOT, TOC ini sudah e-learning, blended learning. Di Latsar untuk agenda apa ya? Latsar itu. Agenda aneka, kedudukan dan peran ASN. Aneka ini sudah ada e-learningnya juga, sehingga kita menggunakan blended learning. Kemudian satu lagi apa, Pak Pupung Ustadz? Repman ya? Repman. Ini Repman itu sudah full atau masih blended? Repman, revolusi mental. Sudah full atau sudah blended, Pak Pupung? Repman blended. Blended ya. Ini blended learning. Tinggal nanti kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu ada PKN sama PKP dan PKA. Ini masih klasikal. Nih, ini masih klasikal. Yang menjadi korlat LAN kita sudah menuju ke sana, Bu. Kenapa? Karena semua ini sifatnya kalau kita lihat sifatnya adalah kepemimpinan lebih kepada leadership ya, leadershipnya. Masalah klasikalnya enak. Tapi untuk masalah pelatihan teknis, yang kedua kan jenis pelatihan itu ada kedua, yaitu pelatihan teknis. Kita tidak tahu bagaimana pembina diklatnya, pembina pelatihannya. Karena pelatihan teknis ini pendekatannya lebih kepada skill. Gitu. Ya, lebih kepada skill. Sehingga nanti pembina pelatihan itu sendiri yang akan menentukan, oh, ini teknis ini cocok untuk pakai e-learning. Oh, pelatihan ini tidak cocok untuk e-learning. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan skill, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, itu pendekatannya bukan hanya pendekatan motorik. Atau pendekatannya bukan hanya pendekatan pemahaman, tapi lebih kepada pendekatan technical. Bagaimana dia secara teknik mampu menguasai materi itu. Salah satu contoh tenaga kesehatan. Apakah dia bisa dengan mempelajari sendiri? Ada hal-hal yang mesti dipraktekkan, tidak mungkin dipelajari sendiri atau tidak mungkin dipelajari dari video seperti itu. Maka ini nanti dikembalikan lagi kepada pembina diklat teknis itu sendiri akan seperti apa. Itu Ibu. Ya. Tapi kalau yang menjadi pemenang lembaga negara, ini seolah-olah ini saya lihat hampir semua tinggal pelatihan PKP, PKA dan PKN. Tapi
PKP, PKA juga, PKP dan PKA juga ini, yang dua ini, untuk workshopnya, untuk para pelatihnya sudah e-learning juga, Bu. Sudah blended learning. Tinggal pelaksanaannya saja. Seperti itu. Seperti itu ya. Kalau untuk masalah teknis ini, pembinanya nanti akan menentukan. Itu dari saya. Pak Upung ada tambahan, Mangga? Ada pertanyaan ini Pak Ade dari Pak Ya, Teguh. Mangga. Pak Teguh Purwayadi. Saya persilahkan soundnya di-unmute, Pak. Dari admin tidak bisa di-unmute, Pak Teguh. Ya, silakan Pak Teguh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, kalau Pak Ade, Pak Pupung, dan rekan-rekan peserta diklat MOT menyimak tadi yang sudah disampaikan atau digambarkan baik dari Pak Ade, Pak Pupung, dan rekan-rekan semua, mungkin ini merupakan suatu jawaban. Jawaban tentang revolusi industri 4.0 yang mungkin mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita mungkin harus sudah mulai ada loncatan dengan skenario seperti ini. Ada hal yang mungkin ingin saya pertanyakan terkait regulasi yang dibangun oleh LAN sebagai pembina diklat, yang mungkin sebagai suatu bentuk kebutuhan untuk pola karir seorang ASN, apakah memungkinkan dari segi regulasi bahwa diklat itu merupakan suatu keharusan yang sangat penting untuk mendapatkan atau untuk menduduki pola karir seseorang. Contoh, bahwa selama ini kita mungkin mengetahui bahwa diklat struktural atau diklat kepemimpinan, baik diklat tim 4, 3, dan 2, itu seyogyanya dilaksanakan setelah seseorang itu menduduki jabatan tersebut dan baru melaksanakan diklat. Jadi ada kesan bahwa diklat ini sebagai formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban. Nah, mungkin ini salah satu bentuk apakah memungkinkan bahwa diklat itu menjadi panduan untuk pola karir seseorang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kami di Kabupaten Bandung dengan jumlah cukup besar, keuangan dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang rencana kami di Kabupaten Bandung sudah melakukan atau mengalokasikan di dalam RPJM atau di dalam target kami di BKPSDM akan melakukan pengembangan gedung diklat. Namun dengan adanya regulasi tertentu bahwa diklat itu pun juga harus tersentralkan. Apakah memungkinkan juga dari aspek organisasi bahwa diklat itu sendiri menjadi struktur organisasi baik badan atau apapun jenisnya, supaya kami ataupun kabupaten kota lain dapat mengembangkan kompetensinya lebih cepat guna mendukung Undang-Undang 5/2014 bahwa setiap ASN itu harus menempuh 20 JP dalam kurun waktu 1 tahun. Itu saja mungkin Pak Ade. Terima kasih. Baik, Pak Teguh. Ini beliau senior saya, guru saya. Baik. Pertama dari masalah diklat. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama dan di mana-mana sering jadi pembahasan. Nanti Bapak akan menjelaskan. Baru duk. Sekarang duk dulu baru dik, sehingga akhirnya paduk dek. Nah, tapi di beberapa daerah, Bapak dan Ibu kalau sering melihat
apa itu? Open bidding. Ya, open bidding. Di beberapa tempat, beberapa daerah yang open bidding itu salah satu persyaratan yang mereka sering cantumkan itu bagaimana, terakhir kemarin di Kota Bandung, mencantumkan persyaratan teknisnya mempunyai kompetensi pada jabatan yang akan dilamar. Salah satu bentuk kompetensi itu telah mengikuti pelatihan terkait. Ini beberapa daerah, Pak. Tapi untuk kedepannya apakah ini akan menuju ke harus dik dulu atau duk, nanti Pak Upung akan menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, untuk bidang diklat. Apakah diklat bisa dijadikan sebagai satu bidang tertentu? Tentunya Bapak dan Ibu ini tergantung kepada SOTK dari pemerintah daerah tersebut. Dulu kalau kita mengenal yang namanya LPSE, bagian pengadaan, awal mulanya LPSE itu kan ada hanya bagian dari Pokja saja. Tapi dengan begitu perkembangan yang ada, maka LPSE dijadikan sebagai satu struktural tertentu, jabatan struktural tertentu. Maka muncullah organisasi baru LPSE atau pengadaan sampai diklat sendiri itu tergantung di daerah, Bapak dan Ibu, tergantung kepada SOTK daerahnya. Ketika daerah itu menganggap perlu dan menjadi bagian dari bentuk dari pengembangan SDM, pendidikan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang ASN, bagaimana untuk memberikan kewajiban atau hak dari pegawainya mendapatkan pengembangan ada lembaga diklatnya. Sekarang sudah menjadi menyatu di BPSDM seperti itu, sumber daya. Itu tergantung dari kebijakan daerah masing-masing, Pak Teguh. Lembaga administrasi negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi daerah. Dia memisahkan diklat dengan BKD-nya atau dengan BPSDM-nya menjadi bagian yang terpisah atau menyatu seperti itu. Itu sementara yang saya pahami. Pak Upung, lebih jelasnya Bang? Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Teguh. Ini memang persoalan dikduk atau dukdik ini ya, yang masih abu-abu, meskipun sebenarnya di PP 11 Pak ya, kan tersirat juga sebelum untuk duduk di jabatan manajerial harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kalau nggak salah pelatihan manajerial. Nah memang banyak kasus gitu ya Pak, termasuk baru-baru ini kemarin kita punya alumni Pak, alumni PKN 2, alumni di Kaltim 2, itu tiba-tiba dia dinonjobkan padahal beliau itu ranking 1 gitu Pak. Sebentar, Ibu dulu. Ibu mah gak punya itu mau buat. Baik. Minta 2.000. Ya nanti. Kalau WFH itu gini Pak gangguannya. Nah, memang idealnya sebenarnya tadi Pak ya, duduk dulu gitu kan untuk memenuhi kompetensi itu. Cuman banyak kasus juga akhirnya tadi karena masih abu-abu itu banyak juga yang udah duduk tapi belum didik gitu ya. Dilakukan pemerintah daerah misalnya Kota Bandung Pak, ada eselon 3 dia diklat tim ketika itu. Belum tim 3 maupun tim 4, akhirnya dia tim 4 dulu baru tim 3 karena itu jadi kewajiban di sana gitu ya. Artinya tadi komitmen pimpinan atau kepala daerah tentu dan pimpinan yang akan menjadi lurus ini kebijakan ini mau seperti apa gitu. Ini memang masih jadi persoalan bersama saya pikir Pak Teguh. Kemudian yang kedua terkait pemenuhan 20 JP. Nah tentu kalau kita lakukan hanya dengan pelatihan, saya yakin nggak akan terpenuhi dengan mudah gitu. Kalau nggak salah Kabupaten Bandung juga pernah disimulasikan deh Pak ya.
itu untuk jumlah ASN di seluruh Kabupaten Bandung, Pak Baban kalau tidak salah yang menghitung itu kalau dalam setahun tanpa ada hari libur itu masih nggak cukup katanya. Artinya memang perlu pendekatan-pendekatan pengembangan kompetensi yang lain, tidak hanya melalui pelatihan. Bisa tadi ya coaching barangkali, kemudian magang dan sebagainya. Kalau tidak salah ada beberapa jenis itu pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan. Sebagai informasi juga kan sekarang sudah ada uji kompetensi, Pak. Wacananya ke depan kalau orang yang udah uji kompetensi tidak perlu pelatihan, atau orang yang udah pelatihan tidak perlu uji kompetensi. Bisa jadi ini juga salah satu bentuk bukan meniadakan ya, barangkali bahwa pelatihan itu bukan satu-satunya instrumen untuk mengembangkan kompetensi. Ada banyak instrumen-instrumen lain yang bisa kita lakukan untuk memenuhi gap kompetensi. Itu barangkali Pak Ade, mudah-mudahan ya, Pak Teguh bisa menjawab. Ada yang lain, ada yang mau nambahin, Bapak dan Ibu, mangga. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Atau pertanyaan yang tadi sudah habis, Pak Pupung? Masih ada? Belum, kita ini aja ya. Coba share pertanyaan yang tadi mana ya. Kita lanjut. Baik. Tadi sampai Pak. Sekarang Pak Bambang ya. Ini Pak Bambang Gunawan bertanya, idealnya dalam perencanaan program pengembangan kompetensi ASN melalui analisis pengembangan kompetensi APKP atau AKD kalau dulu ya, analisis pengembangan kompetensi ya. Namun saat ini banyak perintah pimpinan untuk tidak menyelenggarakan pengembangan kompetensi berdasarkan program strategis tahun berjalan. Misalnya di tempat kami untuk melaksanakan diklat transformasi digital. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah ideal yang harus kami tempuh? Mangga, Pak Ade barangkali. Ada Pupung Lumang nggak, Pak? Iya, idealnya dalam perencanaan program pengembangan kompetensi melalui AKP, analisis diklat. Tuh, gini. Pengembangan kompetensi berdasarkan program strategis tahun berjalan. Misal di tempat tidak melaksanakan diklat transformasi diklat. Ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menyelenggarakan sebuah pelatihan, Pak Pupung bisa di-close dulu itunya. Saya mau share coba nih. Share whiteboard-nya. Baik. Ini kalau mohon maaf, saya ini agak gatal kalau tidak menulis, Pak. Seperti ketika di kelas tidak nulis itu agak gatal sedikit gitu. Karena saya bukan dari pejabat. Biasanya kalau yang ngajar dengan duduk saja tanpa nulis itu pejabat, Pak. Ini, ketika kita menentukan sebuah pelatihan, maka yang kita harus perhatikan, pertama, tujuannya untuk apa? Tujuan pelatihan itu untuk apa? Yang kedua, ketika tujuan itu sudah dicapai, ini akan muncul dua kriteria. Yang pertama, ini akan memenuhi kompetensi. Nah, tujuan itu akan berhubungan kompetensi dulu. Tujuannya untuk apa? Ketika akan berhubungan dengan kompetensi, maka akan dua yang muncul. Pertama, sebagai bentuk pengembangan kompetensi. Yang kedua, ini sebagai apa istilahnya, saya agak sulit nih. Ini. Untuk pengembangan atau hal baru lah, apa istilah nanti ini kalau ada istilah baru Bapak dan Ibu bisa nyampaikan. Ini ada hal baru bagi SDM tersebut. Nah, kalau tujuannya untuk kompetensi untuk pengembangan kompetensi, atau yang kedua tujuan ketika bukan untuk pengembangan kompetensi, ada tujuan yang keduanya untuk kebutuhan organisasi. Untuk kebutuhan organisasi. Mana Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, dari kedua tujuan ini bisa dicapai melalui pertama, pencapaian untuk kepelatihan tersebut melalui analisis kebutuhan organisasi.
Yang kedua, bisa melalui karena kebutuhan, Pak, mendesak. Salah satu contoh sekarang, membangun kompetensi pelatihan berbasis e-learning atau distance learning, belum ada yang melakukan AKD-nya untuk mengikuti pelatihan melalui e-learning atau pelatihan ini. Tapi kondisi pandemi saat ini menuntut seseorang untuk melakukan pelatihan ini. Ini berdasarkan kebutuhan mendesak, Pak. Pelatihan mendesak. Atau yang ketiga, ini pengembangan. Pengembangan. Nah, ketiga ini yang mendasari pelatihan itu dilaksanakan. Mana? Biasanya ada hal yang pimpinan kita sampaikan yang di luar nalar kita. Biasanya di luar nalar kita itu biasanya berhubungan dengan keadaan mendesak. Kita tidak tahu bagaimana kebutuhan organisasi. Yang tahu itu pimpinan saja sendiri yang mengetahuinya. Sehingga memerintahkan saja kepada kita, lakukan pelatihan ini. Padahal belum ada AKD-nya, Pak. Ini, belum ada ini AKD-nya. Belum ada AKD-nya. Tapi kondisi mendesak ini harus sudah dilaksanakan. Bagaimana menyikapi seperti itu? Nah, ini akan dikembalikan lagi terhadap kesiapan dari organisasinya. Seperti itu. Tetapi ketika di luar kondisi yang kedua ini, normalnya, normatifnya, pelaksanaan pelatihan itu harus dilaksanakan dengan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi atau analisis kebutuhan diklat seperti itu. Tapi di lain pihak ada beberapa kegiatan yang tidak melalui kebutuhan tapi berdasarkan keadaan mendesak. Yang kedua berdasarkan yang ketiga berlandaskan terhadap pengembangan. AKD-nya sudah ada, Bang. AKD-nya sudah ada, tapi masih dalam tahap basic misal. Masih basic. Untuk selanjutnya seperti apa? Maka dilanjutkan sampai pengembangannya atau pengulangan. Atau pengulangan. Yang kemarin ketika pelatihan ini, misal pelatihan yang pertama melalui AKD sudah ada. Melalui AKD ini, melalui AKD, misal harus ada pelatihan komputer tingkat dasar. Tingkat dasar. Sudah dilaksanakan, tahun berikutnya ternyata kriteria pegawainya itu yang susah ingat dan mudah lupa. Sudah 1 tahun, setahun pertama bisa dari pelatihan komputer ini sudah oke. Tapi ketika tahun berikutnya, 2 tahun berjalan, pelatihan yang kemarin itu sudah pada lupa lagi, melakukan lagi pelatihan yang serupa. AKD-nya tidak melakukan kebutuhan. Ini AKD-nya sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Sekarang 2020, ini masih relevan AKD-nya. Nah, ternyata yang kemarin itu nggak ada apa sih istilah Sundanya, tapakna pelatihan kemarin teh, maka dilakukan pelatihan yang sama seperti itu. Atau yang kedua biasanya kalau pimpinan yang melakukan instruksi mendadak itu melihat dari kebutuhan organisasi yang sifatnya urgen atau mendesak seperti pelatihan sekarang. Pelatihan urgen, Mbak. Kalau mau mengadakan pelatihan MOT atau pelatihan ini MOT secara distance, buat analisis melakukan mekanisme atau e-learning atau distance learning harus dibuat dulu harus dibuat dulu AKD-nya, bisa-bisa beres COVID ini AKD-nya baru selesai, Pak. Sedangkan kondisi di lapangan memerlukan harus segera dilaksanakan pelatihan. Maka ini biasanya menjadi kebutuhan urgen atau perintah-perintah atasan ya secara langsung. Dan ini dilaksanakan secara langsung, tidak melalui AKD. Hal-hal yang urgen ini biasanya yang dilakukan tidak melalui AKD. Tapi normatifnya semua pelatihan itu harus dilaksanakan secara dengan AKD, Pak, dengan AKD, analisis kebutuhan diklat. Seperti itu. Kenapa? Karena ini menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan sebuah diklat. Seperti itu. Pak Upung, ada tambahan? Baik. Bentar.
Baik, terima kasih Pak Ade. Ada Teman suaranya? Pak Upung yang barusan? Ada, sebentar. Ya, gimana? Apa namanya? Terkait dengan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ya, Bapak Ibu. Nah, memang sebenarnya kita bisa bicara dari pelatihan dulu. Pelatihan itu kan ada yang sifatnya memang obligatori Pak ya, yang sifatnya wajib ya. Contoh misalkan ada kebijakannya, latsar misalkan. Itu kan untuk diangkat jadi PNS, CPNS ini harus ikut latsar dulu, kalau enggak ya dia nggak bisa diangkat kan gitu. Jadi persyaratan istilahnya. Ada yang memang dasarnya karena kebutuhan tadi. Nah, kebutuhan apa pengembangan kompetensi atau karena adanya gap kompetensi. Nah, gap kompetensi itu juga banyak sebenarnya penyebabnya gitu kan. Bisa saja misalnya karena promosi, karena ada kebijakan baru gitu kan. Misalkan ini kan kebijakannya berubah nih, jadi misalkan kita sekarang menggunakan serba digital, serba teknologi. Akhirnya kan ada kebijakan baru itu sehingga kemudian muncul tuh kebutuhan untuk pengembangan kompetensi di bidang pemanfaatan teknologi misalnya. Akhirnya kan itu kan ada kebijakan. Penyebab yang lain juga banyak, misalkan motivasi menurun sehingga ini kan harus ada pelatihan gitu kan. Gitu. Itu artinya hal-hal yang kemudian menyebabkan kenapa analisa kebutuhan ini menjadi jadi penting gitu. Karena memang kalau dalam siklus sistem pelatihan, sistem pendidikan dan pelatihan, yang pertama itu ya berangkatnya harus dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau kalau dulu itu AKD. Sehingga tadi proses penyelenggaraan pelatihan itu tidak lepas dari khususnya untuk tadi ya pelatihan yang memang bukan yang sifatnya wajib atau persyaratan kayak latsar kemudian untuk jadi WI itu ya harus ikut ini dulu misalkan, atau ada kebijakan lain kan tergantung nanti kebijakannya seperti apa gitu. Artinya memang bisa banyak hal yang menyebabkan analisa kebutuhan itu menjadi penting. Idealnya tadi pelatihan yang di luar pelatihan yang memang diwajibkan itu sebaiknya dilakukan pengukuran gap kompetensi sehingga tahu sebenarnya apa yang harus dikembangkan, sehingga pelatihan itu tidak terkesan hanya mengulang pelatihan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tentu untuk tadi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pelatihan wajib ya kayak latsar, diklat PKN, PKA, PKP seperti itu. Barangkali itu Pak Ade tambahan sedikit. Baik, Pak Pupung dan rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian begini, kita masih ada waktu 8 menit lagi, tapi ini sudah masuk waktu sholat asar. Bagaimana kebijakan Bapak dan Ibu? Saya tidak ingin mengganggu kewajiban untuk sholat tepat waktu bagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kita stop di sini karena sudah waktu azan asar? Atau gimana, Mas? Izin asar dulu, Pak. Memang itu lebih utama dan sekiranya kayaknya materinya cukup panjang dibahas dari mulai tadi pagi sinkronus sampai sekarang dan alhamdulillah cukup jelas yang disampaikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Pak Pupung beserta rekan-rekan sekalian, ini 7 menit lagi kita ada sisa waktu untuk kelas ini. Tapi karena sudah azan asar, kita di sini dan besok kita masih bisa melanjutkan komunikasi. Nah, kita masih ada dua pembelajaran dan hari Jumat melalui chat di ASN Unggul serta melalui aplikasi seperti itu. Itu kiranya atau Pak Upung ada hal yang ingin disampaikan? Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Besok kita kan masih ada pertemuan insya Allah. Jadi hal-hal yang mungkin masih ada yang belum jelas silakan dicatat dulu. Nanti besok kita diskusikan lagi. Kita masih ada waktu, sebenarnya masih ada waktu 15 menit lagi ya. Saya 7 menit ya? Dilangkung nih Pak Indra. Gimana Pak Indra? Karena ini kalau saya sudah ada Pak Indra. Ya nggak apa-apa sih Pak. Aman sih. Aman 15 menit itu aman, nggak jadi masalah Pak. Baik Bapak dan Ibu, cukup sekian pertemuan kita. Saya berbahagia bersama Pak Pupung, bersama Pak Indra, bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan wahana ini tidak membatasi diskusi kita lanjutkan
besok mudah-mudahan semua ada dalam kesehatan, jaga juga kondisi kita, kita bisa lebih melakukan untuk berbakti pada bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Pupung. Sama-sama Bapak.